Pemirsa, sepanjang tahun 2023, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 142 tersangka teroris. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah penangkapan anggota Jamaah Islamiyah beserta beberapa pucuk senjata api yang menandakan kelompok ini masih berbahaya. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami pengamat terorisme dan intelijen sekaligus tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Mas Ridwan Habib. Selamat siang, Mas Ridwan. Selamat siang, Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Ridwan, para tersangka yang ditangkap merupakan petinggi dari organisasi Jamaah Islamiyah. Sebetulnya seberapa berbahayanyakah mereka dan apa yang harus diwaspadai dari kelompok ini? Ya, saya kira memang ini sebuah prestasi yang luar biasa ya dari teman-teman di kepolisian, terutama teman-teman di Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Dan saya berharap ini tidak berhenti pada penangkapan ini, tetapi kemudian diusut jaringan-jaringan lain yang sampai hari ini belum tertangkap. Apalagi kita sekarang menghadapi kira-kira sekitar 56 hari lagi pemilihan presiden 14 Februari 2024. Beberapa dari mereka yang ditangkap sudah ada barang buktinya, sudah ada perencanaan untuk melakukan upaya-upaya teror mengganggu pelaksanaan pemilu. Nah, tentu saja ini tidak boleh dibiarkan, tidak bisa dibiarkan, dan harus diusut tuntas jaringan mereka dan orang-orang yang sampai hari ini masih dalam daftar pencarian orang. Itu, Mas Vicky. Baik, artinya ini menjadi sebuah tindakan yang memang perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai macam hal yang tidak diinginkan ke depan begitu ya. Baik, Mas Ridwan, ini menurut keterangan polisi, kelompok ini telah bergabung dengan program jihad global di Suriah. Bagaimana untuk mengantisipasinya dan mengingat saat ini sudah mulai memasuki perayaan Natal dan juga Tahun Baru? Ya, saat ini antisipasi sudah dilakukan secara optimal oleh teman-teman Polri. Di antaranya pengaman objek vital dan juga melakukan deteksi dini terhadap setiap kemungkinan, ya, sekecil apapun kemungkinan ancaman teror yang mungkin akan terjadi, bisa saja terjadi. Akan tetapi tentu saja kita berharap masyarakat tidak perlu resah karena ini masa liburan sekolah, kemudian ini masa liburan Natal dan persiapan Tahun Baru. Saya kira inilah saat yang ditunggu-tunggu para keluarga untuk bersama-sama dengan keluarga di rumah, di tempat-tempat wisata, tempat-tempat perbelanjaan, sehingga tidak perlu adanya kepanikan atau kecemasan atau ketakutan akan adanya tindakan terorisme. Kita yakin, kita percaya benar bahwa aparat pemerintah, terutama hal ini adalah teman-teman di kepolisian, pasti akan melakukan upaya-upaya terbaik untuk mencegah serangan itu atau rencana serangan itu terjadi. Baik, yang kemudian dapat dilakukan adalah untuk menimbulkan rasa nyaman dari masyarakat sendiri adalah pengamanan secara ketat begitu di objek-objek vital termasuk rumah ibadah dan juga pusat-pusat keramaian begitu ya. Lalu para teroris yang ditangkap ini disinyalir bermaksud untuk menggagalkan pemilu. Lalu bagaimana sebetulnya cara untuk mengantisipasinya, Mas Ridwan? Yang pertama, kita memastikan benar bahwa seluruh perangkat pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, kemudian Komisi Pemilihan Umum di daerah, Bawaslu daerah, itu berada dalam situasi yang aman dan nyaman. Terutama dalam hal ini adalah kantor mereka dan juga fisik, ya, pengamanan fisik bagi para pimpinan KPU maupun anggota KPU. Ini juga sudah dilakukan oleh Polri dan mereka sudah melakukannya sudah lama, tidak hanya hari-hari ini saja. Nah, yang kedua tentu saja kita berharap ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk misalnya melakukan deteksi dan pengamatan dini ketika di sekitar lingkungannya, sekitar wilayahnya ada indikasi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan dan mengarah kepada tindakan teror. Nah, ini saya kira bisa dilaporkan kepada petugas setempat, apakah itu menggunakan perangkat-perangkat kepala desa, kepala kelurahan, atau Babin Kamtibmas atau Polsek. Ini bisa dilakukan sehingga sekecil apapun indikasinya,
itu bisa segera ditangani. Dalam posisi 58 hari menjelang Pilpres, kita berharap indikasi sekecil apapun disikapi secara serius oleh teman-teman petugas ya, terutama dalam hal ini yang menjadi wewenangnya adalah teman-teman kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi tentu saja Indonesia negara besar, kita berharap jumlah masyarakat kita yang makin aware, makin sadar untuk ikut serta mengamankan wilayahnya itu juga bertambah. Sehingga jangan sampai ada semacam kesan bahwa pengamanan atau pencegahan terorisme ini hanyalah ranahnya kepolisian. Tidak seperti itu. Ini adalah kerja bersama seluruh elemen bangsa, masyarakat ya, untuk sama-sama menjadi mata dan telinga negara. Ketika melihat ada indikasi oknum kelompok teror yang akan melakukan rencana-rencana jahat mereka. Baik, lalu bagaimana dengan idealnya sebuah eskalasi tindakan pencegahan lah ya, tindak-tindak terorisme lah yang kemudian ini dilakukan oleh pemerintah. Artinya eskalasinya idealnya seperti apa begitu? Mengingat secara timeline ini kemudian dilakukan nampaknya begitu ya, dan juga memang terberitakan ini mendekati akhir tahun 2023, which is sudah dekat sekali ke tahun 2024. Dan apakah kemudian sebuah dampak dari eskalasi ini dapat terasa lebih efektif jika penindakannya secara intensif dilakukan dari jauh-jauh hari begitu, bukan di akhir tahun 2023? Menurut Anda seperti apa, Mas Ridwan? Ya, kerja keras dari Detasemen Khusus 88 itu sudah dilakukan lama sekali oleh mereka. Jadi ini tidak hanya karena menjelang Natal atau menjelang Tahun Baru. Proses untuk melakukan surveillance atau pengamatan jaringan atau pengamatan sasaran itu berjalan dan butuh proses yang memang cukup panjang ya. Dan dinamika di lapangan, misalnya agen-agen intelijen Densus 88 kan harus melakukan berbagai cara. Melakukan penyusupan, melakukan penyamaran, menyamar menjadi anggota mereka, mencoba masuk menjadi bagian dari mereka, sehingga mereka tidak sadar bahwa ada anggota dari kelompok teroris itu yang sebenarnya adalah kepolisian atau intelijen Densus 88. Nah, pada saat kemudian ditemukan satu rangkaian rencana serangan yang kemudian sudah firm dan pantas untuk segera dilakukan tindakan penangkapan, maka dilakukanlah penindakan penangkapan itu yang kemudian beberapa hari yang lalu diumumkan oleh Humas Mabes Polri. Akan tetapi prosesnya kita meyakini itu sudah berjalan sangat lama. Kami di Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden yang menangani bidang keamanan, salah satunya juga selalu berkomunikasi dengan BNPT dan Densus 88, baik di era kepemimpinan Pak Irjen Martinus yang sekarang menjadi Kepala BNN, yang sebelumnya beliau cukup lama berkarir sebagai Kepala Densus 88, maupun dengan Pak Sentot, Kepala Densus 88 yang baru. Kita terus berkomunikasi dan update-update dari lapangan juga disampaikan kepada kami, sehingga kami di Kantor Staf Presiden meyakini benar bahwa teman-teman Polri ini sudah bekerja keras sejak lama, tidak hanya memang menjelang awal atau akhir tahun 2023 ini. Baik, kita doakan hasil yang terbaik terhadap langkah-langkah pencegahan aksi terorisme begitu ya, Mas Ridwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Ridwan Habib, pengamat terorisme dan intelijen, sekaligus tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, Mas.